Saya ditelepon beberapa bulan, saya maaf ya, mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam minggu. Berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya di rumah, lagi baca buku. Ini malam minggu, enggak jalan-jalan. Enggak, istri saya di luar kota kok. Saya ya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat. Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa gitu. I told them to. Ya berdengar ya, ngerti kan? Enggak, ini begini loh. Dan saya mau sampaikan berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Habib Hashim. Saya bukan pejabat, mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung-hitung 25 triliun, Pak. Saya. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya. Kaget, gak percaya. Itu yang menyanteng saya, Pak. Saya bisa menolak. Ya Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Tuhan kita menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba buat, setan-setan datang, Pak. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. 3,7 juta hektar dirampas dari penjahat-penjahat. Sekarang saat ini tambang-tambang ilegal lagi dikuasai kembali. Mafia migas sudah mulai dibongkar. Tapi penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada. 1 tahun, banyak tantangan, banyak percobaan. Ya, saya kira kita bersyukur, kita pemerintah kuat, pemerintah utuh. Saya paling sedih selain dari Sudan, saya sering ke Prancis. Negara Prancis pemerintahnya berantakan. Sudah punya 5 Perdana Menteri dalam 2 tahun. 5 Perdana Menteri, Pak. Sekarang kacau balau, Pak, politik Prancis. Banyak negara-negara lain juga kacau. Indonesia bersatu. Dengan segala kelemahan. Kita kalau ada beda pendapat, ajak negosiasi. Ini yang saya belajar dari Prabowo.
kita ajak negosiasi dengan pihak lawan. Lawan jangan dianggap musuh. Lawan dianggap teman yang beda pendapat. Kita ajak bicara. Yang penting damai. Yang penting anak-anak kita, cucu kita tidak rugi. Ancaman-ancaman yang kita lihat juga intoleransi. Saya dapat tiap hari. Kasus-kasus korupsi di BGN, bukan ada itu yang saya dapat. Kasus intoleransi. Di Padang, di Sukabumi, di sini, di sana, di Tangerang. Itu ada. Tapi kita hadapi. Nothing is perfect. Yang penting penegak hukum ikut memberantas intoleransi. Kapolda lapor ke saya, sudah, Kapolda ini sudah. Ya, yang kita itu. Dan kita ajak semua tokoh agama kita bersatu. Damai. Yang akan menghakimi kita itu di akhirat. Jangan sesama manusia menghakimi manusia lain. Saya menganut iman ini dan menganut kepercayaan ini, nanti Tuhan yang nanti menilai saya, betul? Kalau saudara mau pilih jalur lain, silahkan. Nanti di akhirat Tuhan yang menghakimi sesuai dengan kita masing-masing. Jangan saudara kita di bumi kita menilai sesama manusia. Karena yang tahu dosa-dosa kita itu hanya satu. Tuhan, betul? Ya enggak? Saya juga tahu dosa saya. So ini yang penting damai di Indonesia. Yang penting rukun. Dan untuk terima kasih Pak Handoyo, Pak Serian, panitia semua bisa hadir kita semua supaya kita ingat. Ya. Nah, salah satu tugas Formas menurut saya waktu itu bicara mengawal, mendampingi pemerintahan. Kekurangan-kekurangan pemerintahan dilaporkan kepada pemerintah. Ya, kekurangan-kekurangan di bidang perumahan lapor ke Pak Fahri Hamzah dan Pak Ara Sirait. Kekurangan-kekurangan korupsi di bidang lain lapor. Kalau tidak ada tindakan, lapor ke saya. Kan saya nanti lapor ke Presiden. Itu yang seharusnya. Ya. Berikan waktu untuk perbaikan. Ya. Lapor ke Ombudsman. Ombudsman ada berapa? Banyak ombudsman. Stafnya banyak. Ya. Tadi Pak Adi Gunadi kan ada ya mau lapor. Pak Handoyo melapor ada kasus apa. Ya. Ikut jalur-jalur yang resmi dulu Pak. Nanti ke saya. Kalau resmi-resmi ini gak jalan lapor saya. Kan begitu.